Selamat datang kembali di Bad Movie. Hari ini gua akan memperkenalkan kepada kalian sebuah film menceritakan seorang sekretaris kantor yang terobsesi dengan bosnya dan berusaha untuk menggodanya. Istri bosnya mengetahui tingkah obsesif sekretaris itu dan mencurigai perselingkuhan mereka. Mari kita simak bersama untuk mengetahui ceritanya. Film dibuka dengan keluarga bahagia. Mereka baru saja membeli rumah. Pasangan ini memiliki seorang putra yang penurut. Saat anak mereka sedang tidur nyenyak, pasangan itu berjalan-jalan untuk melihat rumah itu. Lalu mereka meluangkan waktu untuk bersenang-senang. Hari berikutnya, sang suami mulai bekerja. Dia sedang membaca dengan penuh fokus di dalam lift. Ketika semua orang keluar, hanya dia dan seorang gadis cantik yang masih ada di dalam. Dia mengambil inisiatif untuk memulai percakapan bersamanya. Dia berkata bahwa dia karyawan magang di perusahaannya. Tepat setelah itu, dia tidak sengaja terpleset dan menjatuhkan dokumen. Tangan mereka bersentuhan, membuat keduanya malu. Lalu gadis ini masuk perusahaan dan menjadi sekretaris. Dia menemukan bahwa Jack adalah atasannya dan juga tahu bahwa dia telah menikah. Jack adalah karyawan yang luar biasa. Dia sedang dalam rapat dengan pimpinannya. Tiba-tiba, dia melihat Lisa di luar pintu, melakukan tindakan yang sangat erotis. Setelah rapat, dia mengajak pergi Jack untuk menonton, tapi dia menolak karena dia ingin kembali ke rumah untuk menemani istrinya. Malam hari, pasangan itu membuka untuk merayakan rumah baru mereka dengan sangat bahagia. Keesokan paginya, Jack pergi bekerja. Dia melihat Lisa tiba-tiba duduk di posisi sekretaris. Ternyata sekretaris lamanya sakit, jadi dia yang menggantinya. Dia memanggilnya ke dalam ruangan untuk memberinya pekerjaan. Gadis ini mengambil kesempatan untuk memamerkan kakinya. Kemampuan gadis ini sangat bagus. Dia tahu jadwal Jack dengan baik. Dia bahkan tahu si Jack suka minum kopi. Ini membuat Jack merasa terkesan. Keesokan harinya, istri Jack yang bernama Sharon membawa putranya ke perusahaan Jack. Sharon bertemu Lisa. Keduanya tertawa di luar, tapi di dalam, mereka ingin memakan satu sama lain. Sharon tampaknya merasakan bahwa gadis itu adalah sebuah bencana untuk suaminya. Saat makan siang, Jack menemukan Lisa menangis sendirian. Lisa berkata bahwa dia baru saja putus dengan kekasihnya. Jack mencoba menghiburnya untuk membuat dia merasa lebih baik. Hal ini secara tidak sengaja dilihat oleh rekannya, dan dia memperingatkan bahwa gadis ini berusaha menggodanya. Tapi Jack tidak menyadarinya. Hari berikutnya, mereka berdua menghadiri pesta perusahaan. Jack sedang menari dengan seorang wanita tua. Lisa mendekati mereka dan mendorong wanita tua itu. Setelah itu, dia juga sengaja memprovokasi Jack untuk minum semua anggur di tangannya. Saat keduanya berdiri di bawah pohon, Lisa merengek dan meminta pada Jack untuk mencium pipinya, tapi Jack dengan lembut menolak. Dia pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saat dia berbalik, dia melihat Lisa berdiri tepat di belakangnya. Dia mendorongnya dengan paksa ke kamar mandi. Lisa tidak ragu untuk menyentuh berulang kali tubuhnya. Meskipun Jack telah mencegahnya. Jack marah dan pergi meninggalkannya sendirian. Keesokan paginya, Jack memutuskan untuk menghindari Lisa. Tapi Lisa bersikap seolah tidak terjadi apapun. Setelah bekerja, Jack berada di mobilnya. Dia hendak kembali ke rumah. Lisa langsung bergegas mendekatinya. Setelah itu, dia melepas jaketnya. Dia memperlihatkan tubuh panasnya kepada Jack. Tetapi Jack tidak tertarik. Padahal rejeki ini loh, kalau Mimin langsung tak sikat. Setelah itu, dia curhat ke temannya tentang kejadian malam itu. Dia bermaksud untuk mencela perilaku Lisa, tapi temannya mengatakan jika dia yang di posisinya, dia akan menggenjot Lisa saat itu juga. Teman laknat anjir. Saat berbicara dengan manajer, tanpa diduga Lisa sudah mengundurkan diri untuk menikmati liburan Natal bersama keluarganya. Beberapa hari kemudian, Jack sedang jauh dari rumah untuk urusan bisnis, dan tiba-tiba pelayan membawakan bir dan mengatakan
bahwa dia diundang oleh seorang gadis di bar. Jack melihat bagian belakang, dia sangat familiar. Saat Jack sendirian, Lisa muncul lagi. Dia mengenakan gaun yang sangat seksi untuk membujuk Jack agar mau membajak lahan basahnya. Lisa menaruh obat di minumannya, membuat Jack sangat mabuk, sehingga dia kembali ke kamarnya dan ambruk di tempat tidurnya. Dia melihat bayangan Lisa di kamar, dan keduanya pun bercocok tanam di ladang Lisa. Di pagi hari Jack terbangun dengan terkejut. Ketika sedang rapat, seorang rekan kerja berkata, jika istrinya ada di sini. Dia bergegas turun, tetapi Lisa menariknya. Jack mengancam Lisa, jika dia terus mengganggunya, dia akan panggil polisi. Tapi seketika tatapan Lisa menyedihkan, membuat semua orang berpikir dia adalah korban. Jack tidak peduli dan meninggalkannya sendirian. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia melihat Lisa. Dia berbaring di tempat tidur. Jack menariknya untuk pergi, tetapi tubuh Lisa tidak bergerak. Dia menemukan racun yang tergeletak di tempat tidur. Dia segera memanggil ambulan. Sharon tidak bisa menelpon Jack, jadi dia menelpon temannya. Setelah mengetahui hal itu, dia juga bergegas ke rumah sakit. Pada saat itu, polisi muncul dan mengatakan, dia ingin menyelidiki dulu kasus bundir Lisa ini. Kejadian ini membuat Sharon sangat marah, meskipun Jack bersikeras bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Lisa, tapi tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Sharon marah karena Jack tidak mengatakan jujur padanya. Kemudian, dia menuntut cerai dan mengusirnya keluar dari rumah. Lisa beruntung bisa melewati kritisnya. Lisa bertanya di mana Jack, dan dia ingin bertemu. Di sisi lain, Jack ditegur oleh atasannya. Dia khawatir bahwa kasus Jack akan mempengaruhi perusahaannya. Pada saat itu, polisi mendatangi Jack dan berkata, Lisa dibawa oleh saudara perempuannya. Jack mengaku senang mendengar berita tersebut. Meskipun dia berhasil menyingkirkan Lisa, kali ini dia tidak sepenuhnya bahagia. Dia harus menjemput anaknya setiap minggu, lalu bekerja sendiri dan tinggal di kamar hotel sendiri. Suatu hari, Jack meminta istrinya untuk makan malam bersama. Di hari ulang tahunnya, Sharon memakai gaun seksi untuk bertemu dengannya. Keduanya bertemu di sebuah restoran. Jack berkata dia ingin kembali ke rumah dan menebus kesalahannya. Saat di rumah Sharon, pengasuh mendengar bel pintu. Lisa berdiri di depan pintu dan berkata bahwa dia adalah sahabat Sharon. Pengasuh percaya. Lisa pergi ke kamar anak Jack untuk balas dendam pada Jack. Pengasuh menelpon mereka dan memberitahu bahwa teman Sharon datang ke rumah. Mendengar berita itu, mereka segera pulang dan pergi ke kamar anaknya. Mereka melihat anaknya sudah tidak ada lagi. Keduanya sangat panik. Jack berpikir bahwa Lisa belum pergi jauh. Jack masuk ke mobil untuk mengejarnya. Tapi anehnya, anak laki-laki itu duduk di mobil Jack dengan lipstik Lisa di atas dahinya. Pasangan itu segera membawa bayinya ke rumah sakit, tapi tidak ada masalah pada anaknya. Sharon meminta polisi untuk menemukan Lisa segera. Penculikan itu merupakan peringatan deklarasi perang Lisa. Saat di rumah, Sharon melihat kamarnya hancur, seperti baru saja terkena badai. Ada foto keluarga di tempat tidur, tapi di wajah Sharon terdapat robekan. Sharon dengan marah menanggapi tantangan Lisa. Dia memasang sistem keamanan di rumahnya. Suatu hari, Lisa menelpon sekretaris Jack dan memberitahu bahwa Sharon pergi selama beberapa hari. Lisa melihat Sharon meninggalkan rumah. Dia menerobos pintu kaca untuk menyelinap ke dalam rumah agar tidak terdeteksi alarm di rumahnya. Sharon ingat bahwa barangnya tertinggal. Sharon lalu dengan lembut naik ke atas. Ketika dia melihat Sharon mendekat, dia tidak terkejut. Dia mengatakan bahwa dia dan Jack sering bercocok tanam. Sharon tidak tahan lagi dan hendak menelpon polisi. Melihat itu, Lisa bergegas dan mendorongnya. Ketika Jack menelpon rumah, Lisa mengambil telepon itu. Melihat ada sesuatu yang tidak benar di rumahnya, dia segera menghubungi polisi. Di sisi lain, ketika Sharon tidak waspada, Lisa mengambil tongkat dan menyerangnya secara diam-diam. Sharon melawannya, membuat Lisa hampir jatuh. Sharon tidak tega melihatnya dan mengulurkan tangannya untuk membantu Lisa. Tapi dia tidak menyangka Lisa ingin menarik Sharon agar jatuh.
Sharon menarik Lisa dengan tangannya, sekuat tenaga. Lisa jatuh ke meja di ruang tamu, lalu melotot ke arah Sharon. Tapi tepat setelah itu, lampu gantung di atasnya jatuh dan mengenai Lisa. Saat Sharon keluar dari rumah, polisi tiba. Film berakhir di sini. Bagaimana tanggapanmu tentang film ini? Silakan tinggalkan komentar Anda untuk memberitahu Mimin. Terima kasih telah menonton.